dengan NIM 1811320028 akan menyampaikan tiga teori psikoanalisis barat untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, yang pertama itu adalah terapi psikoanalisis dengan tokoh Sigmund Freud. Selanjutnya, pandangan terhadap manusia. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan emosional, motivasi tak sadar, kebutuhan dan dorongan biologis dan naluriah. Selanjutnya itu ada tujuan terapi. Yang pertama, membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat kesadaran yang sadar di dalam diri klien. Yang kedua, fokus pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak. Yang tiga, mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya kekuatan yang ekstrim dan reaksi menghindari yang menjadi karakteristik gangguan ini. Selanjutnya, hubungan klien dan terapi. Yang pertama itu adalah hubungan konseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti terapi psikoanalisis. Yang kedua, transferensi mendorong klien untuk mengalamatkan pada terapis urusan yang belum selesai yang terdapat dalam hubungan klien manusia di masa lalu dengan orang-orang yang berpengaruh. Selanjutnya, ketiga, sejumlah perasaan klien timbul dari konflik-konflik yang percaya lawan tak percaya, cinta lawan benci. Dan selanjutnya, teknik terapi. Yang pertama, asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas, klien dipersilakan mengemukakan apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya, tidak peduli apakah itu rendah, itu remeh, memalukan, tidak logis, ataupun kabur. Kedua, analisis mimpi. Ketika seseorang tidur, kontrol kesadaran terhadap ketidaksadaran menjadi lebih lemah sehingga ketidaksadaran berusaha muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi. Yang ketiga, Freudian sipil atau paparazes adalah gejala salah ucap, salah membaca, salah dengar, dan salah meletakkan objek yang tiba-tiba lupa. Selanjutnya, yang keempat, intervensi dalam interpretasi. Terapis mengenalkan kepada klien makna yang disadari dan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Dan yang kelima, analisis resistensi. Yang keenam, transferensi. Yang ketujuh, penulangan. Yang kedua, selanjutnya, terapi Gestalt ditopoi dengan Friedrich Perls. Pandangan terhadap manusia. Terapi Gestalt memandang bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup penuhnya, sehingga pribadi yang terpadu individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan individu, bukanlah jumlah dan dari bagian-bagian atau orang-orang semata. Selanjutnya itu adalah tujuan terapi. Tujuan dasar terapi Gestalt adalah untuk memperoleh kesadaran. Kesadaran itu meliputi pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang pribadi seseorang, menerima seseorang, dan mampu menjalani hubungan. Sebagai sebuah jenis terapi eksistensial,
Terapi penggunaan Gestalt meliputi hubungan orang per orang antara pelaku terapi dengan kliennya. Pelaku terapi bertanggung jawab atas kualitas keberdayaannya, atas pengetahuan tentang dirinya dan klien, dan terbuka dalam mengingatkan klien. Pelaku terapi Gestalt bukan hanya memperbolehkan kliennya untuk menjadi diri sendiri, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri dan jangan sampai melanggar aturan. Selanjutnya, teknik terapi yang pertama adalah permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban, bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang kedua adalah teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalani hubungan dengan bagian-bagian dari yang telah dan diingkarinya. Yang ketiga itu adalah bermain proyeksi, memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang di dirinya sendiri tidak mampu melihat atau menerimanya. Yang keempat itu adalah tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya, tapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari itu. Selanjutnya yang ketiga, terapi rasional emotif dengan tokoh Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia. Terapi rasional emotif menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya, dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkan, manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya tujuan terapinya. 1. Memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Yang ketiga itu adalah untuk membangun self-interest atau self-direction, toleransi, acceptance of underlying. Yang selanjutnya itu adalah hubungan klien dan terapis. Terapis berfungsi sebagai guru dan klien sebagai murid, dan klien sebagai murid. Hubungan pribadi antara terapis dan klien untuk esensial. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengalahkan diri, menggagalkan diri. Selanjutnya adalah teknik terapi. Pertama itu adalah asertif
Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua itu adalah bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan sebagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif. Yang ketiga itu adalah imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus sesuai dengan tingkah laku tertentu yang dimaksud, menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.